waktu 4 hari untuk menyelesaikan revisi-revisi tersebut. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Telsa TV. Masih bersama dengan saya Isnadia Afifarhati dan saya sedang bersama teman saya yang sedang menjalani PKL yaitu Zika Alfika. Nah, gimana kabarnya Mbak Zika? Alhamdulillah baik. Isna sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Aku btw boleh tanya-tanya nggak nih? Boleh. Mau tanya apa? Kamu ini kan lagi magang nih. Kamu magangnya lagi di mana? Kalau aku sendiri sih lagi magangnya sekarang ini di Busuma Vision. Ya, kalau boleh tahu itu letaknya tuh di mana? Untuk letaknya sendiri ada di Jalan Nosa Maliki nomor 8, Jetis, Kota Salatiga. Di Busuma Vision tuh tempatnya itu tempat apa? Kayak buat apa gitu? Kalau di Busuma Vision sendiri tuh lebih ke videografi sebenarnya. Magangnya tuh berapa bulan? Kalau dari sekolahan sih disuruhnya 3 bulan. 3 bulan. Terus kenapa sih kamu tuh tertarik buat magang di sini di Busuma Vision? Sebenarnya tuh awalnya tuh dari teman. Jadi ada rekomendasi dari teman. Temen tuh dapat rekomendasi dari kakaknya. Jadi dulu kakaknya pernah magang di Busuma Vision kan. Nah, terus akhirnya temen aku tuh mau magang di Busuma Vision sendiri, makanya aku ikut. Dan setelah aku lihat-lihat ternyata di Busuma Vision itu juga pengalamannya cukup banyak. Berapa orang itu? Kalau dari sekolahan Telsa itu ada 10 orang, tapi itu juga ada dari siswa sekolahan lainnya juga. Terus perasaan kamu waktu magang tuh gimana pertama kali magang? Kalau pertama kali sih deg-degan itu pasti ya, karena kan kita sama aja terjun ke dunia baru, kita terjun ke lingkungan baru, kita kenal orang baru juga. Tapi makin kesini tuh ya biasa aja gitu, karena kan kita udah kenal sama orang-orangnya juga. Yang pertama kali kamu lakukan saat magang tuh gimana? Apa? Buat tugas pertama tuh di Busuma Vision kita disuruh buat bikin video pembuatan pot gitu. Jadi kita ngambil video pembuatan pot, lalu kita menjelaskan cara pembuatan pot tersebut. Terus apa tuh kan di Busuma Vision kan pasti kan ada sebelum anak magang tuh kan pasti ada tau. Terus gimana cara kamu berbaur dengan anak-anak magang sebelumnya tuh gimana? Nah, kalau kita terjun ke lingkungan baru kan pasti ada sosialisasi juga, ada adaptasi juga sama teman-teman baru. Kalau dari aku sendiri sih ya pastiin kita berani buat bertanya sih, karena kan kita belum kenal orang-orang tuh karakteristiknya bagaimana gitu. Jadi kita belajar gimana caranya agar kita tuh tahu karakteristik dari setiap orang itu masing-masing tuh gimana, kita perkenalan gitu. Oke. Dari kegiatan PKL yang sudah kamu lakukan, bagaimana sih menurutmu dengan terhadap kegiatan PKL ini, kayak tugas-tugasnya tuh apa aja gitu? Kalau buat tugasnya tuh, jadi untuk tugas intinya tuh ada 4. Ada tugas pembuatan pot, lalu ada tugas industri, ada tugas lip sync kayak nge-cover lagu gitu, sama ada tugas pariwisata. Tapi kalau misalkan tugas-tugas keempat tugas itu tersebut udah selesai, bakal ada tambahan-tambahan tugas sendiri gitu dari dudinya sendiri. Dari keempat project itu tuh ada kendala-kendala nggak sih, kesulitan dalam ngerjain projectnya itu gimana? Kalau kendala tuh pasti ada ya. Kayak misalkan kalau misalkan ada kesalahan editing atau kesalahan dubbing, pengucapan gitu tuh pasti ada revisi gitu. Tapi dari dudinya sendiri tuh selalu kayak membina kita gimana caranya biar tugasnya tuh selesai dengan tuntas gitu. Nggak dimarahin kan tapi? Enggak, kalau dimarahin tuh enggak, tapi kita lebih dibimbing aja gitu. Jadi dikasih tahu kesalahannya di mana gitu. Kalau laporan projectnya tuh dibatasi nggak? Ada batas waktunya. Jadi kalau misalkan penyelesaian satu project itu dikasih waktu 10 hari, itu udah termasuk pengambilan video, editing, dubbing semuanya. Pokoknya 10 hari itu harus udah jadi tugasnya. Tapi kalau misalkan ada revisi-revisi gitu, kita dikasih waktu 4 hari untuk menyelesaikan revisi-revisi tersebut. Oke. Kalau misal nih kita tidak tepat waktu buat ngerjain project itu gimana? Dapat hukuman atau gimana? Kalau setiap dari kesalahan tuh pasti ada konsekuensinya sendiri kan. Jadi kalau misalkan kita nggak sesuai dengan batas waktu yang udah ditentuin tuh pasti ada 1 hari 2 hari tuh ada kelonggaran lah buat kita buat nyelesain tugas tersebut. Tapi kalau emang permasalahannya tuh ada di diri kita sendiri, kayak kita malah nggak mempergunakan waktu itu dengan baik-baik ya, pasti itu konsekuensinya ada di nilai. Pasti nilai kita juga bakal jelek gitu. Semisal nih, kamu sama teman-teman kamu nggak ada kerjaan nih, terus melakukan aktivitas apa aja?
Kalau misalkan nggak ada kegiatan tuh biasanya kita nyelesain tugas-tugas sebelumnya yang belum selesai Yang gitu. kemarin itu. Ya. Atau enggak nyelesain revisi-revisian yang belum tuntas. Tapi kalau misalkan tugasnya udah tuntas, kita biasanya fun-fun aja sih. Kita main-main bareng, kita kayak santai aja gitu di sini tuh. Santai. Enak ya jadi. Enak. Selama magang di sini tuh pengalaman apa aja sih yang udah kamu alami gitu? Kalau buat pengalaman tuh banyak ya, karena kita dilatih juga, kita ngeberaniin diri buat ngambil video di tempat umum gitu. Terus kita di sini juga diajarkan buat ngeprint foto, lalu ada kita ngeboarding video gitu ke DVD. Jadi kita memindahkan video dimasukin ke DVD gitu. Nah sekarang ini kan kamu kan magangnya tuh di bagian videografi kan, terus sambil jurusan juga videografi ya, multimedia juga kan. Terus lanjutan ke depannya itu kamu mau lanjutin ini atau mau kuliah atau mau nikah atau mau gimana nih? Kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya maunya kuliah, dan itu tuh ngambilnya tuh bahkan di luar dari jurusan yang aku ambil sekarang gitu. Maunya sih kuliah ngambil jurusan ilmu komunikasi aja gitu. Nah itu tadi beberapa pengalamannya Kak Zika magang di Kusuma Vision. Nah terima kasih juga untuk Kak Zika sharing-sharing sama-sama. pengalamannya juga. Nah terus sebelum kita tutup podcast kita hari ini, ada kesan-pesan yang perlu disampaikan nggak Kak? Pesan dan kesan apa ya? Ini aja nih. Jangan pernah takut buat berbuat salah, tapi jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Nah itu tadi kesan Zika ya, inget ya. Kira-kira sudah cukup saya menemani Anda dan bertanya-tanya. Saya Isnadia Alfifarhati dan partner saya Zika Alfika, pamit undur diri. see you next time.